Halo teman-teman desainer. Di video kali ini kita akan bahas mengenai tipografi dan 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh para desainer, terutama desainer pemula. Tipografi bukan hanya sekadar menyusun font yang cantik dengan latar belakang yang bagus. Tipografi adalah bagian penting dari sebuah karya desain. Tipografi dapat menentukan sukses atau gagalnya suatu proyek desain. Sayangnya, kesalahan tipografi cenderung lebih diperhatikan dan memberi efek besar ketimbang tipografi yang bagus. Sementara, pilihan tipografi yang bagus mungkin sangat jarang Anda perhatikan. Karena itu, penting banget untuk belajar ilmu satu ini. Berikut ini checklist yang akan membantu Anda sebelum mempublikasikan karya desain Anda. Yang pertama, tracking. Jarak huruf yang terlalu rapat. Ketika Anda kekurangan ruang, sementara Anda harus memasukkan teks tertentu yang panjang. Mungkin ini yang biasanya akan Anda lakukan. Melakukan tracking atau spasi huruf menjadi sedikit lebih rapat, hingga menurut Anda itu sudah sesuai. Masalahnya adalah, ketika huruf Anda terlalu rapat, itu akan mengurangi tingkat keterbacaan, dan akan terlihat lebih ramai di mata pembaca. Tips untuk tracking adalah, gunakan font standar agar audiens mudah membacanya. Karena untuk jenis font script, teknik ini tidak tepat dilakukan. Yang kedua, leading, atau jarak spasi tiap baris kalimat. Jarak antar baris disebut leading, juga mempengaruhi tingkat keterbacaan. Jangan membuat jaraknya terlalu rapat atau terlalu longgar. Karena hal ini membuat teks sulit untuk dibaca dan desain Anda akan menjadi tidak menarik secara visual. Berikut ini contoh penerapan teknik leading. Yang ketiga, readability, atau tingkat keterbacaan. Jika Anda ingin membuat desain Anda menarik perhatian, orang-orang atau audiens Anda harus bisa membacanya dengan jelas. Tapi terkadang banyak desainer sangat mudah terjebak ketika dalam proses desain. Misalnya, pemilihan font yang keliru, atau warna yang bertabrakan sehingga membuat mata menjadi tidak nyaman saat membacanya. Berikut ini contoh yang keliru yang tidak memperhatikan teknik readability. Bagaimana? Sangat tidak nyaman dilihat tentunya. Yang keempat, menggunakan terlalu banyak tipografi. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh para desainer, terutama para pemula, adalah kecenderungan untuk menggunakan terlalu banyak font dalam desainnya. Jenis font yang terlalu banyak bisa membuat pembaca Anda merasa tidak nyaman ketika membacanya, dan membuat desain Anda terlihat amatir dan acak-acakan. Tips dari kami adalah, dengan membatasi satu karya desain hanya berisi 3 jenis font yang berbeda. Yang kelima, font yang saling bertabrakan. Selain menghindari penggunaan font yang terlalu banyak, bagian dari pembuatan tipografi yang baik adalah dengan memilih jenis huruf atau font yang selaras. Karena jika bentrokan font terjadi, ini akan mengganggu dan menghilangkan estetika konten Anda. Yang tentu saja pesan dalam desain Anda bisa jadi tidak tersampaikan dengan baik. Berikut ini contoh yang mungkin bisa jadi insight dalam memilih keselarasan font. Yang keenam, font dan konten desain. Langkah selanjutnya setelah memadukan font yang sesuai, adalah memastikan gaya font tersebut sesuai dengan konten desain Anda. Perlu diketahui bahwa setiap font memiliki karakter yang berbeda. Ada font yang berkarakter lucu, serius, elegan, kasual, modern, atau klasik. Ketidaksesuaian antara karakter font dan konten desain akan membingungkan pembaca Anda. Sampul laporan bisnis mungkin memerlukan font netral, namun berbeda dengan sampul buku anak-anak yang lebih sesuai dengan font yang menyenangkan dan berkarakter ceria. Berikut ini contoh penggunaan font yang selaras dan tidak selaras dengan konten desain. Yang terakhir, lakukan pengecekan ulang sebelum dipublish. Cek kembali teks Anda, periksa barangkali ada kesalahan ejaan dan tata bahasa, atau juga kesalahan tipografi. Kesalahan kecil yang tidak disengaja dapat membuat proyek desain Anda terlihat tidak profesional dan mungkin memberi kesan negatif bagi pembaca atau klien Anda. Nah, itulah beberapa kesalahan umum yang sering ditemukan dalam seni tipografi. Selain memiliki banyak bentuk yang bernilai estetis, tipografi juga memiliki peran untuk mengomunikasikan ide atau informasi ke audiens.
Karena itu, sebagai seorang desainer, harus memperhatikan hal-hal tadi ketika membuat desain. Jika Anda suka video ini, kami akan senang sekali ketika Anda menekan tombol like dan subscribe. Karena itu akan menjadi bahan bakar buat kami untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bagikan jika menurut kamu teman kamu juga butuh informasi berharga ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terus berkarya dan kembangkan skill desain Anda. Jika ada teknik atau tutorial yang ingin Anda pelajari, jangan sungkan untuk memberitahu kami di kolom komentar. Dengan senang hati kami akan membuatkan video tersebut untuk Anda.